Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Titik Mustikasari. Hari ini kita akan membahas mengenai pencatatan piutang wesel untuk bagian pengakuan piutangnya. Pencatatan piutang wesel dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, ketika terjadinya pengakuan atau saat piutang wesel terjadi. Lalu ketika terjadinya penyelesaian, yaitu ketika piutang wesel dilunasi. Yang ketiga terjadinya pendiskontoan piutang wesel. Dan yang terakhir adanya penolakan piutang wesel. Kita akan bahas hari ini hanya mengenai pengakuan piutang wesel saja. Nah, untuk pengakuan piutang wesel biasanya dibagi menjadi 3, yaitu ketika piutang wesel terjadi dari penjualan secara kredit. Jurnalnya, debit piutang wesel, dan kreditnya penjualan. Yang kedua, ketika piutang wesel terjadi dari pemberian pinjaman. Ayat jurnalnya, debit piutang wesel, dan kreditnya kas. Yang ketiga, piutang wesel terjadi dari perubahan piutang dagang. Ini yang paling sering terjadi transaksinya. Jurnalnya yaitu debit piutang wesel dan kreditnya piutang dagang. Lalu bagaimana contoh dari ketiga jenis pengakuan piutang wesel tersebut? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang pertama, piutang wesel dari penjualan kredit. Contohnya transaksinya seperti ini. PT Sumber menjual barang pada tanggal 1 Oktober 2020 kepada PT Musi seharga 20 juta rupiah. Dan transaksi tersebut diperkuat dengan surat wesel yang disetujui PT Musi dengan nilai nominal Rp20.500.000 dan berjangka waktu 3 bulan. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu debit piutang wesel dan kreditnya penjualan sejumlah Rp20.500.000, nilai yang sudah disetujui dengan surat wesel. Nah, untuk piutang wesel dari transaksi pemberian pinjaman, transaksinya misalkan pada tanggal 1 Oktober 2020, PT Sumber memberikan pinjaman kepada PT Musi seharga 20 juta rupiah. Jadi ini berupa uang, tidak barang ya. Dan PT Musi menyerahkan sebuah promes itu adalah surat perjanjian untuk piutang wesel, dengan keterangan 60 hari dan bunga 12%. Maka jurnal untuk transaksi tersebut yaitu debit piutang wesel, kreditnya kas sejumlah 20 juta rupiah. Nah, yang terakhir dan yang paling sering terjadi adalah piutang wesel dari perubahan piutang dagang. Jadi, misalkan seperti ini, PT Musi memiliki piutang dagang kepada PT Sumber sebesar 20 juta rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020. Namun, pada tanggal tersebut, PT Musi tidak bisa melunasinya. Maka ketika tanggal 1 Oktober 2020, PT Musi menyerahkan promes bernominal 20 juta rupiah, bunga 18% dengan jangka waktu 90 hari. Jadi, PT Musi memberikan surat perjanjian bahwa piutang tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 90 hari dan bunganya 18%. Maka jurnal untuk transaksi ini yaitu debitnya piutang wesel dan kreditnya piutang dagang sejumlah 20 juta. Ini menyebabkan piutang dagangnya menjadi hilang tetapi timbullah piutang wesel. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti sehingga bisa mengerjakan latihan-latihan yang akan diberikan.
Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Semangat belajarnya ya!